Alex menemukan pedang di tempat barang rongsokan. Tanpa ragu dia menghunus pedangnya dan bawa pulang ke rumah. Pada tengah malam hal aneh terjadi. Alex mendengar ada suara di luar jendela. Dia membuka gordeng dan melihat seorang ksatria gelap datang dari dalam tanah menatap Alex. Dia langsung terkejut. Baru sadar dia langsung melari ke bawah untuk mencari ibu. Tetapi tidak temukan ibunya. Tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari. Sekarang ksatria gelap telah memasuki rumah. Dia dengan cepat kembali ke kamarnya untuk mengambil pedang. Tapi dia bukan tandingan seorang ksatria. Pedang itu terlempar oleh ksatria itu. Kemudian ksatria itu terus menyerang. Alex berkonsentrasi untuk menghindari. Di saat bahaya, ksatria gelap berubah menjadi abu. Ternyata teman punya Alex, Merlin datang tepat waktu untuk selamatkan dia. Merlin omong sama Alex ke toko ayam goreng untuk menemukan dia. Lalu berubah menjadi burung dan terbang pergi. Alex bawa pedang mencari sahabat dia, Beder. Mereka menemukan bahwa gagang pedang itu memiliki tulisan. Mereka menemukan petunjuk di buku komik. Ternyata ini adalah pedang punya raja. Di hari berikut, Alex ke toko ayam goreng. Ternyata dia adalah mage Merlin yang telah tertidur selama 1000 tahun. Merlin kasih tahu Alex. Penyihir Morgana sudah tahu jika pedang punya raja udah diambil. Dia akan langsung memanggil pasukan ksatria kegelapan. Untuk mendapatkan kembali pedang raja. 3 hari kemudian gerhana matahari total. Adalah hari Morgana melepaskan segelnya. Sampai itu bumi akan menjadi neraka. Alex tidak mau menjadi pahlawan. Dia langsung taruhkan pedang lalu bangun dan pergi. Mereka berdua baru dekat pintu, tiba-tiba pintu tutup. Baru menoleh. Merlin udah berubah menjadi orang tua. Ternyata ini baru penampilan asli punya dia. Merlin bangun semua barang ikut terbang lalu bergerak di dalam udara. Tiba-tiba tangan dia ada listrik. Merlin memberitahu mereka. Jika ingin kalahkan Morgana harus menemukan jalan ke dalam tanah. Sebelum gerhana harus bisa menghentikannya. Jika tidak, dunia manusia akan binasa selamanya. Alex adalah orang yang akan menyelamatkan dunia. Setelah selesai omongnya, semua perabotan kembali ke posisi semula. Ini adalah penjahat paling tampan yang saya kenal. Seluruh tubuh dan kudanya terbakar. Tangan pegang pedang panjang. Suara kuda itu tampan dan panas. Akibatnya, menabrak pintu mobil. Alex pergi ke tempat dia menghunus pedang. Tidak menyangka Lance dan Kaye muncul. Mereka datang ke sini untuk riset dan memutuskan untuk gabung ke grup Alex. Sekarang batu di belakang menjadi ksatria gelap. Membuat mereka kaget. Ksatria gelap menuju ke arah Lance dan Kaye. Untungnya Alex berhasil menahan pukulan itu, jika tidak mereka akan mati. Lalu mereka berlari ke tempat tinggi. Pada saat itu ada 2 ksatria muncul di dalam tanah. Lance lempar oil ke arah mereka langsung terbakar. Mereka tidak takut dengan api. Melihat situasi yang kurang baik, mereka langsung kabur. Ksatria masih mengejar di belakang. Mereka berlari sambil minta tolong. Tapi sepertinya dunia ini tidak ada orang. Ternyata ketika ksatria itu muncul, seluruh dunia membeku. Tidak ada orang. Di saat akan tertangkap, Alex membuka pintu mobil, ksatria kena dan badannya hancur. Jadi mereka belajar triknya. Mereka naik ke mobil dan mulai nabrak ksatria. Segera setelah ksatria terakhir menghilang. Tiba-tiba di bawah pantat punya kayak seorang wanita tua muncul. Ini membuat mereka sangat takut. Hampir menyebabkan kecelakaan. Lalu Alex cerita semuanya ke Lance dan Kaye. Kemudian dibawa ke pemimpinan Merlin. Mereka memasuki pertempuran. Melangkah ke dunia lain. Di sini Merlin akan melatih mereka. Lalu bagi senjata jadi 4. Masing-masing 1 pedang. Kemudian dia memanggil 4 pohon untuk berlatih bersama mereka. Siapa yang mengira akan sangat sulit untuk berlatih seperti ini? Mereka diikat oleh pohonnya. Sepertinya ingin mengubur mereka hidup-hidup. Ternyata pohon-pohon ini dipengaruhi oleh Morgana. Berubah menjadi warna hitam. Pada saat bahaya, Merlin menggunakan mantra untuk menyelamatkan anak-anak. Karena kelelahan, Merlin pingsan. Sepertinya mantranya Merlin tidak bisa bersaing dengan Morgana. Sangat malu. Merlin bersin dan berubah menjadi burung lalu terbang dan pergi. Mereka berempat melanjutkan perjalanan. Sampai kelelahan. Mereka bertemu seseorang yang cukup baik untuk membiarkan mereka naik ke kuda dan beristirahat. Malam telah tiba. Orang-orang yang membantu mereka tiba-tiba menghilang. Ketika mereka datang ke tanah terpencil, Satria kegelapan muncul. Mereka dengan cepat berlari ke dalam hutan.
Beder karena mata tidak bagus, tidak hati-hati jatuh ke bawah. Ditangkap oleh Ksatria Gelap. Untungnya Kaye berhasil selamatkan Beder. Ksatria Gelap datang semakin banyak. Pada akhirnya, mereka berpura-pura melompat dari gunung dan bersembunyi di tebing. Untuk mengelabui para ksatria agar mereka melompat ke laut. Beder berdiri di depan mesin koin dan menari sesuatu. Kemudian semakin banyak koin yang memenuhi mesin, jatuh keluar dari mesin. Melihat ini membuatku sangat senang. Jika kalian punya kekuatan ini apa yang akan kalian lakukan? Ternyata Merlin memberkati untuk Beder. Mereka bawa uang ke toko beli barang untuk rancang baju besi buat mereka. Kemudian temukan terowongan di bawah kota. Hari ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Morgana. Karena malam ini seluruh dunia akan berada dalam kegelapan. Tanpa diduga, Morgana sudah memecahkan segelnya. Mengikat mereka bertiga dengan satu tangan. Lalu dia berubah menjadi kelelawar api. Alex melihat bahwa situasinya tidak baik dan mengakui kekalahan. Tepat ketika Morgana tidak memperhatikan. Alex menusuk pedang melalui tubuh Morgana. Tangisannya yang tak bersuara. Saat itu gua hampir runtuh, mereka berlari keluar dengan cepat. Mereka melalui satu danau. Alex melempar pedang ke dalam danau. Tiba-tiba ada satu tangan keluar dari danau dan pegang pedang itu. Ternyata dia adalah penjaga pedang ini, nyonya punya danau. Berpikir semuanya sudah berakhir. Alex bangun dan melihat tanaman merambat jendela. Saat itu Merlin datang dan memberitahu jika Morgana belum mati. Alex tidak percaya. Dia harus pergi ke kamar mandi untuk memanggil pedang. Ambil pedang dan kembali ke sekolah mengumpulkan teman. Bertarung bersama. Abis katakan itu dan langsung melakukannya. Mereka langsung berlatih. Semua sudah siap. Gerhana datang. Pasukan Ksatria Gelap mulai menyerang. Alex tidak lemah. Dia dan teman-temannya menabrak para ksatria menjadi abu. Tetapi masih ada beberapa ksatria lolos dan masuk ke dalam tempat sekolah. Sudah ada sekelompok pegang tali menunggu di dalam. Para ksatria jatuh ke lantai. Kemudian serangkaian jebakan diaktifkan. Melukai para ksatria dengan serius. Sekarang Morgana muncul. Semua orang menggunakan kekuatan untuk mengikatnya Morgana. Tetapi dia sangat kuat. Ketika mereka hampir tidak bisa menahannya lagi. Merlin muncul. Dia terbakar habis semua bulu di tubuhnya. Alex segera muncul untuk memberikan air estafet. Setelah selesai minum Merlin menjadi kuat lagi. Dia mulai merapal mantra. Sekarang Alex melompat ke tubuh Morgana. Ambil pedang dan potong kepala Morgana. Dia berubah menjadi asap, para ksatria gelap juga menghilang. Langit cerah kembali. Mereka menang pertempuran ini. Semua orang bersorak dan merayakannya. Dunia perdamaian. Pedang raja disimpan selamanya di danau.